Perang Pattimura tahun 1817. Latar belakang Perang Pattimura. Perang Pattimura disebabkan oleh beberapa hal. Pemantik Perang Pattimura terjadi ketika VOC yang sedang menguasai Maluku melakukan berbagai penyimpangan yang mulai meresahkan masyarakat. Penyimpangan ini terjadi pada tahun 1817. Mulai dari pelaksanaan ekspedisi Hongi yang sangat menyebalkan karena adanya monopoli perdagangan rempah dan larangan memanen cengkih di Maluku. Tentu hal tersebut sangat merugikan masyarakat. Ditambah lagi, kepala residen di Maluku yaitu Van den Berg sempat memesan untuk dibuatkan beberapa kapal dagang kepada pengrajin kapal di Pulau Saparua. Tetapi dia membayarnya malah kurang dan terlambat. Pemerintah kolonial juga gagal dalam membendung keresahan masyarakat Maluku dalam penggunaan uang kertas. Saat itu, uang logam yang masih digunakan masyarakat Maluku perlahan-lahan habis dari peredaran. Masyarakat pun kesulitan dalam mendapatkan alat tukar uang. Rakyat juga dibebankan pajak yang sangat tinggi. Puncaknya, pemuda-pemuda Maluku dipaksa untuk menjadi soldadu atau anggota tentara VOC di Jawa. Mereka diangkut secara paksa dengan alih sebagai anggota milisi. Masyarakat menganggap pekerjaan soldadu adalah hukuman buangan. Jadi, masyarakat tersebut otomatis pada menolak. Keresahan itu semua dibaca oleh Thomas Matulesi atau yang dikenal sebagai Pattimura. Thomas Matulesi atau Thomas Matulesia yang dikenal juga sebagai Kapitan Pattimura atau Pattimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Ia adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Haria, Saparua, Maluku. Pattimura juga adalah seorang mantan sersan militer Inggris di Ambon. Tentunya, ia menggunakan pengalamannya dalam strategi militer untuk dapat memimpin serangan ke pos-pos Belanda. Pattimura dan masyarakat Maluku melawan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ketidakadilan dan kewenang-wenangan yang terus-menerus ini akhirnya memicu kemarahan rakyat Maluku. Di tengah penderitaan dan ketidakadilan yang dialami, semangat perlawanan mulai tumbuh di dalam masyarakat. Saat itu, masyarakat Maluku mengadakan pertemuan rahasia demi membahas keresahan yang mereka alami. Pattimura yang sepakat diangkat sebagai pemimpin melakukan musyawarah dengan beberapa tokoh penting yang berasal dari Pulau Haruku, Nusa Laut, Seram, dan Pulau Saparua. Pertemuan yang diadakan pada tanggal 14 Mei 1817 ini diputuskan agar pasukan Pattimura menyerang Van den Berg di benteng pertahanannya di Saparua, yaitu di benteng Dorstede. Penyerangan pun terjadi keesokan harinya, yaitu pada tanggal 15 Mei 1817. Saat itu, Pattimura dibantu oleh Paulus Tiahahu dan putrinya Martha Christina Tiahahu. Mereka berdua adalah tokoh besar dari Pulau Nusa Laut. Setelah 2 hari mengepung benteng Dorstede, pasukan Pattimura mulai melancarkan serangan. Dalam penyerangan ini, pasukan Pattimura berhasil menewaskan Van den Berg. Kekalahan Van den Berg membuat gubernur Maluku, yaitu Van Middelkoop, berencana mengirim serangan balasan yang akan dipimpin oleh Mayor Betjes. Pattimura yang sudah mendengar kabar tersebut mempersiapkan penyeberangan dengan menaruh ranjau-ranjau di bibir pantai Saparua.
Pada tanggal 25 Mei 1817, Mayor Patches beserta pasukannya tewas di tangan pasukan Pattimura. Setelah 2 kali berhasil dikalahkan Pattimura, Belanda sempat menawarkan perundingan damai kepada Pattimura. Tetapi Pattimura sangat teguh dan menolak penawaran tersebut. Akhirnya, Belanda kembali berniat menyerang Pattimura dengan mengirimkan Oversgroot. Pattimura lagi-lagi menerapkan strategi perang. Ia mengosongkan benteng Dürstede dan bersembunyi di hutan sampai pasukan Groot tiba di Saparua. Groot yang kemudian tiba di benteng Dürstede kebingungan karena dengan mudah menguasai benteng. Padahal saat itu Pattimura dan pasukannya sedang bersembunyi di hutan dan mempersiapkan serangan balasan. Pattimura pun tiba-tiba kembali dan mengepung benteng Dürstede. Pengepungan yang kemudian dilanjutkan dengan serangan ini berhasil menewaskan Groot dan seluruh pasukannya. Kapitan Pattimura memang dikenal karena strategi-strateginya yang diterapkan dalam melawan penjajahan Belanda. Ada beberapa strategi yang berhasil membuat perlawanan Pattimura begitu efektif dan menginspirasi. Strategi yang pertama yaitu perang gerilya. Pattimura dan pasukannya menerapkan taktik perang gerilya dengan melakukan serangan mendadak dan strategi hit and run terhadap pasukan Belanda. Taktik ini memanfaatkan pengetahuan lokal tentang hutan dan pegunungan sebagai tempat persembunyian dan basis operasi. Strategi yang kedua yaitu memobilisasi rakyat. Salah satu kekuatan terbesar Pattimura adalah kemampuannya memobilisasi rakyat dari berbagai desa dan latar belakang agama untuk bersatu melawan Belanda. Semangat persatuan dan patriotisme di kalangan rakyat menjadi kekuatan utama dalam pertempuran. Strategi yang ketiga yaitu menjalin kerjasama. Berjalannya perang ini pastilah ada banyak tokoh yang berperan membantu Kapitan Pattimura. Pattimura juga mahir dalam menjalin kerjasama dengan para pemimpin lokal dan bahkan beberapa pasukan Inggris yang ada di Maluku. Salah satunya adalah kerjasamanya dengan Paulus Tiahahu dan Christina Marta Tiahahu untuk ikut berjuang bersama mempertahankan tanah Maluku dari penjajahan Belanda. Selain itu, ada juga John Latumahina, yakni seorang panglima perang yang memiliki peran mempertahankan berbagai wilayah penting di Maluku dari pihak Belanda. Tokoh selanjutnya adalah Pattimura Muda. Ia adalah adik laki-laki dari Kapitan Pattimura. Ia juga ikut berjuang dalam beberapa penyerbuan. Peran Pattimura Muda dalam pertempuran membantu menggalang kekuatan dan semangat para pejuang muda. Para tokoh ini dengan keberanian dan dedikasi mereka telah memberikan kontribusi besar dalam perang Pattimura. Mereka menunjukkan bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak hanya dilakukan oleh satu individu saja, tetapi merupakan usaha kolektif yang melibatkan banyak pihak dengan berbagai peran yang saling melengkapi. Strategi yang terakhir yaitu menyerang kapal Belanda. Strategi yang digunakan Pattimura adalah menyerang kapal-kapal Belanda untuk mengganggu jalur perdagangan dan logistik. Dengan menargetkan kapal-kapal yang membawa pasokan dan perdagangan Belanda, Pattimura berhasil melemahkan ekonomi dan logistik musuh. Serangan terhadap kapal ini tidak hanya mengurangi kemampuan Belanda untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan, tetapi juga memperlambat aliran persediaan dan bala bantuan militer ke wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda.
Akhir Perang Pattimura. Perang Pattimura yang berlangsung selama beberapa bulan ini telah berhasil memberikan perlawanan sengit terhadap Belanda. Dengan tekad yang kuat dan semangat juang yang tinggi, pasukan Pattimura mampu menimbulkan kerugian besar kepada pihak penjajah. Kekalahan dan kekacauan yang dialami oleh Belanda membuat mereka kesal. Pihak Belanda tentunya melakukan segala cara untuk meredam gerakan rakyat Maluku. Belanda berhasil melakukan divide et impera atau politik pecah belah dengan mengumpulkan tokoh masyarakat yang tidak suka terhadap Pattimura seperti Pati Akon dan Domingus Thomas. Pada akhir tahun 1817, Kapitan Pattimura dan para pemimpin perlawanan lainnya berhasil ditangkap oleh Belanda. Kapitan Pattimura dan teman-temannya seperti Antoni Ribuk, Philip Latumahina, dan Said perintah dihukum mati oleh pemerintah kolonial Belanda pada 16 Desember 1817 dengan digantung di depan benteng New Victoria, Ambon. Namun, meskipun Kapitan Pattimura gugur, semangat patriotisme dan perlawanan rakyat Maluku tidak padam. Warisan perjuangan Pattimura memberikan inspirasi yang mendalam bagi generasi penerusnya.